Assalamualaikum, jumpa lagi bersama RIT TV dalam program 24 News edisi Selasa 29 September 2020 bersama saya Ewi Salimah dan rekan saya Tati Susilawati akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Topik utama kami masih seputar dari wabah COVID-19, tentunya berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar. seperti yang dialami oleh beberapa siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Tugu Tasikmalaya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu sekolah dasar yang berada di Kota Tasikmalaya, yaitu SD Negeri 2 Tugu Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing. Akan melaporkan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan masa pandemi ini, karena setiap siswa tidak belajar di dalam kelas, melainkan mereka belajar di rumah, yaitu daring atau belajar online. Berikut kita akan mewawancarai salah satu guru wali kelas di sini. Maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Rina. Oh ya. Yeah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya dari redaksi RIT TV mau mewawancari Ibu sebentar. Saya akan bertanya kepada Ibu mengenai pembelajaran daring. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut gitu? Menurut saya pembelajaran daring itu kalau dilihat dari siswa SD ya, sekarang semuanya ada yang kurang memahami. Jadi tidak semuanya memiliki HP. Kemudian jadi anak-anak itu kadang-kadang menyuruh pada orang tua. Jadi pembelajaran daring untuk SD itu kurang lah gitu, kurang dipahami gitu. Kalau untuk misalkan materinya itu pemberiannya bagaimana? Kalau materi saya diberikan lewat WA, tapi untuk pembelajaran sesuai dengan tema disampaikan lewat WA. Atau ada kesulitan-kesulitan apa yang menghambat proses pembelajaran ini? Ya, kesulitannya bagi anak yang tidak mempunyai HP, kadang-kadang beliau tidak mengerjakan tugas gitu, karena tidak mempunyai HP, kemudian kuotanya nggak ada gitu. Jadi itu menjadi hambatan. Tapi apakah ada bantuan tersebut dari pemerintah mengenai pembelajaran daring ini? Kemarin udah disurvei, dilihat kemudian nama HP, gitu, jenis HP, kemudian kartu, tapi sekarang belum ada solusinya. Belum ada keluar. Oke, gitu-gitu ya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Setelah beberapa bulan terakhir ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidaklah seperti biasanya, karena di masa pandemi ini menggunakan sistem pembelajaran daring atau dengan metode online. Akan tetapi, para guru dan wali kelas tetap bertugas di sekolah untuk menyiapkan materi pembelajaran agar bisa membahas dengan temanya. Sementara itu, para siswa tetap dapat belajar seperti biasa walaupun berada di rumah masing-masing dengan arahan dari para orang tua atau wali murid selama pembelajaran online berlangsung. Banyak di antara para orang tua yang merasa keberatan atas adanya perubahan pada kegiatan belajar mengajar ini. Yang katanya, daring bikin emak pusing, daring bikin emak darting, daring bikin kantong emak kering. Karena daring, WA harus selalu berdering. Tim redaksi RIT TV Lilis Depi Maimunah melaporkan. Untuk selanjutnya masih seputar wabah COVID-19 yang juga berdampak terhadap perekonomian warga di sekitar kampus STIA Tasikmalaya. Semenjak mewabahnya COVID-19, banyak para pelaku usaha yang pendapatannya menurun dan bahkan sebagiannya sampai gulung tikar. Seperti salah satunya yang dialami oleh pemilik warung yang berada di dekat kampus STIA Tasikmalaya ini. Dengan adanya PSBB ini, warung yang biasanya selalu ramai dikunjungi oleh mahasiswa STIA kini menjadi sepi. Sementara, menurut para pemilik warung, semenjak adanya PSBB ini, omset mereka turun drastis. Meskipun demikian, mereka tetap membuka warungnya. Mereka mencoba mensiasati keadaan ini dengan cara berjualan online untuk menambah penghasilan mereka. Memasuki musim penghujan saat ini, tim peduli lingkungan bersama Federasi Arung Jeram Indonesia menyusuri aliran Kali Ciulan. Sungai Ciulan terletak di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Sungai tersebut menjadi pembatas antara wilayah kota dan kabupaten Tasikmalaya. Saat ini sudah memasuki musim penghujan. Saat hujan mengguyur wilayah aliran Sungai Ciulan bagian barat, sampah pembuangan dari wilayah tersebut terbawa oleh derasnya air hujan dan mengalir ke Sungai Ciulan, sehingga sampai ke daerah Lewiliang, Kecamatan Kawalu. Pada 27 September 2020, tim peduli lingkungan bersama Federasi Arung Jeram Indonesia
menyusuri kawasan Sungai Ciulan untuk membersihkan sisa-sisa sampah yang terbawa arus. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan sampah yang dapat mengakibatkan banjir serta untuk meminimalisir dampak pencemaran air di sekitar aliran Ciulan. Meski sudah mulai memasuki musim penghujan, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kekeringan seperti salah satunya di Danau Situ Gede. Terpantau sejak 2 bulan terakhir, kondisi air di objek wisata Situ Gede ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Menurut beberapa warga, hal ini disebabkan karena sumber saluran air utama yang biasa menyuplai ke kawasan ini mengalami kekeringan. Selain itu, curah hujan yang sangat rendah juga menjadi faktor lain yang menyebabkan air semakin menyusut. Dengan menyusutnya air di danau ini, sebagian warga sekitar mengeluhkan beberapa usahanya yang terganggu, terutama bagi para penyedia jasa perahu. Dengan menyusutnya air ini, jarak yang bisa dijangkau oleh perahu menjadi terbatas, sehingga minat wisatawan menjadi berkurang. Di sisi lain, sebagian warga memanfaatkan momen seperti ini untuk bercocok tanam. Mereka memanfaatkan pinggiran danau yang lembab untuk menanam padi. Dengan keadaan seperti ini, mereka lebih sering menangkap ikan dengan cara menjaring dan turun langsung ke kawasan danau. Ridwan Firmansyah melaporkan dari objek wisata Situ Gede. Kembali. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Salimah dan rekan saya Tati Susilawati bersama kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.